اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه وتعالى ولله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وأزواج رسول حبه الكرام ثم إلى والد محمد وإلى والدينا وإلى سيد عبد الله إلى محمد عبد الله الحبشي وإلى جميع مشايخ الرياض وإلى سيدي علي بن عمر بن الطيب وإلى سيدنا محمد بن حكام بن عبد الله بن قادر بن السلوف المغفور عنهم وإلى سيدي الشيخ محمد بن ياسين وإلى جميع مشايخ نور الإسلام وإلى سيدي الشيخ القدر بن محمد جميع من المشايخ السعان وإلى الشيخ بن إبراهيم بن الجامي وإلى المشايخ والإمام سيدي الشيخ أحمد بن الشيخ ورجل المشايخ وإلى سيدي الشيخ عثمان بن علي بن وإلى الشيخ بن حمزة وإلى جميع مشايخ وهرا وإلى سيدي الشيخ إمام منور بن عبد الرشيد الحافظ رضي الله عنه وجميع مشايخ منور وإلى المؤلف هذا الكتاب سيد الشيخ أحمد بن طه السكندري صاحب الحكام رضي الله في الدار وإلى سيد الحبيب أحمد بن حسين السقاف ماتان الله بطول حياته ونفع في الدارين وإلى سيد الحبيب عبد الله بن الحداد صاحب راتب الظلتي رضي الله في الدارين وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وجدتنا وأعمامنا وخالاتنا ولمشايخنا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى كل نية مقبولة أشياء الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faedah dan mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Kita bersembah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari Ahad tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ridha-Nya, menurunkan rahmat-Nya dan memberkahi seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Salam beriring salam senantiasa pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya, dan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi yang belum berniat i'tikaf, mari kita melafazkan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnatillah ta'ala. Saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya sunnatullah ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Telah berkata pengarang ini kitab, semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau, dan memberikan kepada kita manfaat akan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kalam beliau yang ke-35, Syekh Ahmad bin Athaillah Sukandari berkata di dalam kalam beliau yang ke-35, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin, bermula asal pokok tiap-tiap maksiat, wa ghaflatin kelalaian, wa syahwatin dan syahwat, ar-ridha 'anin nafs adalah suka, ridha, senang terhadap hawa nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, sebaliknya asal pokok setiap ketaatan, wa yaqazatin kesadaran, wa iffatin iffah
ya, kebaikan akhlak, adamur ridha minka anha adalah pengekangan terhadap hawa nafsu. Jadi di kalam beliau yang ke-35 ini ya, menyatakan bahwa sumber semua kemaksiatan, asal pokok semua kemaksiatan, semua kelalaian, semua syahwat itu adalah apa? Suka terhadap hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Sebaliknya sumber atau pokok atau asal setiap ketaatan, kesadaran, kebaikan akhlak itu ialah pengekangan terhadap hawa nafsunya. Suka atau ridho terhadap hawa nafsu adalah pokok dari sifat-sifat tercela. Nah, jadi segala-galanya berasal dari apa? Hawa nafsu. Ngikuti hawa nafsu menyebabkan timbulnya kemaksiatan, timbulnya kelalaian, dan mengikuti syahwat tadi itu ya, pengikutan terhadap syahwat, menjadi hamba budaknya syahwat. Tidak suka terhadap hawa nafsu adalah pokok dari segala sifat terpuji. Nah, sifat tercela mengikuti hawa nafsu, sementara sifat terpuji adalah dengan ya, mengekang hawa nafsu. Para arifin telah bersepakat mengenai ini. Apa yang disepakati? Suka atau ridho terhadap hawa nafsu pokok dari sifat-sifat tercela. Tidak suka terhadap hawa nafsu pokok dari sifat terpuji. Karena suka dengan hawa nafsu akan menutup aib dan kejelekannya. Nah, dia punya aib, dia punya kejelekan, tidak nampak dia ya, kalau apa? Menuruti hawa nafsunya, sehingga apa? Kejelekannya dianggap baik gitu ya. Maka dapat kita lihat ada orang yang berbuat maksiat tapi bangga dengan kemaksiatannya, nah, itu, dan menganggap sebagai kebaikan. Nah, ini yang berbahaya. Lah sudah berbuat maksiat bangga pula ya, bahkan senang mencerita-ceritakannya ya, nah, ada rasa kebanggaan. Itu jangan ya, kalau kita punya satu aib ya, satu kesalahan ya, baik sekarang atau masa lalu, nah itu ya, itu jangan diceritakan, apalagi diceritakan dengan penuh kebanggaan. Nah itu jangan ya, tutuplah, kuburlah masa lalu itu gitu ya, jangan diceritakan. Bahkan kalau ada yang bertanya, sudah malu aku nyeritakan, sudahlah, tutuplah itu masa lalu yang tidak elok ya. Kalau bangga ada dengan kemaksiatannya, kaki nganggap itu sebagai satu kebaikan, padahal itu bukan. Sebaliknya orang yang tidak suka dengan hawa nafsu, maka dia akan selalu mengoreksi, mencari-cari kesalahannya yang akan tampak kepadanya kejelekan dirinya. Itu ya. Carilah ya kekurangan diri kita. Caranya apa? Dengan tidak menuruti hawa nafsu tadi itu, tidak suka dengan hawa nafsu, sehingga nanti akan muncul, akan tampak kejelekan diri kita. Karena yang sulit itu mencari kejelekan diri kita, yang mudah itu mencari aib kesalahan orang. Maka sudah kita sampaikan kemarin ada, kalau misalnya diberi waktu 10 menit mencari kesalahan orang dengan mencari kesalahan kita, daftar kesalahan orang itu panjang lah tuh. Ada sianu tuh iko ini ada kekurangannya ada. Sementara kalau kita mungkin tidak ada bertemu 10 menit belum ada. Seorang penyair mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun, mata yang suka akan tertutup dari segala kejelekan. Kalau pandangan ridha, pandangan senang ada, itu akan membuat apa? Kejelekan itu tidak nampak itu. Kalau kita senang dengan orang ada, dia berbuat buruk, berbuat jelek, itu akan tertutup itu. Kenapa? Kita sudah suka, padahal salah itu ada. Kebalikannya, kama anna aina sukhti tubadil masawi, sebagaimana mata kebencian akan menampakkan segala kejelekan. Kalau kita tidak suka dengan orang, kebalikannya pula, kebaikannya kadang tidak nampak ada. Jadi tidak ada objektif lagi ada. Oleh karena itu, wahai murid,
kata beliau ya. Selalulah mencari kejelekan nafsumu. Itu kita kan sebagai seorang murid, sebagai orang yang berkehendak untuk dapat ridho Allah, cari kejelekan diri kita, curigalah kepadanya, curigai, perlu dicurigai nafsu-nafsu kita kalau ada. Jangan engkau anggap keadaanmu baik-baik, jangan ya gitu ya, jangan dianggap baik, eloklah aku kok, tak perlu lagi dibaiki lah, elok, jangan, nafsu kita kau nanti akan menjerumuskan kita. Sebab bila engkau merasa senang dan menganggap baik keadaanmu, maka engkau akan digigit olehnya. Sedangkan engkau tidak sadar dan engkau akan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau melihat akulah ibadah, akulah rajin. Jangan, kaki timbul nafsu ingin dipuji, ingin disanjung, gitu ya. Timbul ujub diri, tengok riak, maka hati-hati, jangan masuk aman, jangan masuk senang. Walaupun kita berbuat ibadah, jangan anu dulu, kadang di situ kaki ada nafsu dia balik perbuatan baik ibadah kita. Abu Hafiz Al-Haddad berkata, siapa yang tidak curiga pada dirinya sepanjang masa dan tidak menentangnya dalam segala hal dan tidak menariknya kepada yang tidak ia sukai sepanjang harinya, maka ia akan tertipu. Siapa yang melihat dirinya dengan merasa baik, maka dia telah membinasakannya. Bagaimana bisa seorang yang berakal setuju dengan hawa nafsunya, sedangkan Al-Karim Ibnul Karim, siapa yang dimaksud Al-Karim Ibnul Karim orang yang mulia, anak orang yang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf orang yang mulia, anak orang yang mulia yaitu Nabi Yaqub, anak orang yang mulia yaitu Nabi Ishaq, anak orang yang mulia lagi yaitu Nabi Ibrahim. Berapa keturunan ke akan jadi pelajaran kepada kita bagaimana kita ya berusaha. Kalau ayah kita orang yang baik, jadilah kita orang yang baik, Karim orang tua kita jadilah karim pula, orang yang mulia, Berusahalah untuk menjadikan anak kita Al-Karim lagi, menjadi orang yang mulia. Usahakan cucu kita jadi menjadi orang yang karim lagi, orang yang mulia, terus sampai macam itu, sehingga apa, semua generasi ya dari keturunan kita, dari zuriyah kita min ahlil khair, dari orang yang mulia, min ahlil karim, dari orang yang mulia juga, dari orang yang baik dan orang yang mulia. Nabi Yusuf pun apa kata dia, aku tidak akan membiarkan diriku bebas, padahal beliau orang yang mulia, orang yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah, tapi dia merasa diri dia tidak akan aku biarkan diriku bebas, kata dia. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh berbuat kejahatan. Kecenderungan nafsu kita gitu ya, itu cenderung mengajak berbuat kejahatan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Tuhanku, yang dirahmati. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi, itu beliau, sehingga kita pun ya yang orang yang tidak mulia itu mestinya juga jangan biarkan nafsu kita bebas, lepas gitu ya. Nafsu apa yang mengajak kepada keburukan, gitu ya, kemaksiatan, bisa jadi dari makan membuat kita terjebak nuruti nafsu, akhirnya berbuat maksiat. Bisa jadi nafsu ngikuti perut tadi makan, bisa jadi dari kemaluan kita ngikuti nafsu kemaluan, akhirnya berbuat kemungkaran. Banyak bisa jadi nafsu ingin dipuja, dipuji, disanjung, membuat kita berbuat maksiat kepada Allah. Nafsu-nafsu yang banyak ini bisa jadi membuat orang itu terjatuh dalam kelalaian, terjatuh dalam kemaksiatan, mengenai kejahatan nafsu ini mereka mengatakan, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha, waspadalah pada dirimu, jangan engkau merasa aman dengan tipu dayanya.
fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitan. Nafsu itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Tak ada sekok syaitan. Nafsu ke 70 syaitan. Sekok syaitan begitu. Allah kelabaan melawannya ada, apalagi kok. Karena apa? Kalau syaitan dari luarnya tahunya ada. Tahu kita ada, sehingga kita siap-siap menghadapinya. Tapi kalau dalam diri kita dewe, itu. Maka ketika Rasulullah dengan sahabatnya kembali dari perang Badar, perang Badar itu menang itu. Jumlah kaum muslimin 300-an, jumlah orang kafir 1000-an, ada. 3 kali lipat. Menang orang Islam, ada. Dengan pertolongan Allah, ya. Laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Ya. Kesungguh benar Allah menolong kalian di dalam perang Badar, sementara kalian dalam keadaan terhina, ada rendah, ya, jumlah dikit, segalanya kekurangan, tapi Allah beri pertolongan dalam perang Badar. Itu. Nah, ketika balik, ada kata Rasulullah, raja'na min jihadil, kita telah kembali daripada pulang, ya, kembali daripada jihad yang kecil, raja'na min jihad asghar. Lalu kalau perang Badar yang macam itu jihadnya kecil, lalu mana yang jihad yang besar itu? Wama jihad akbar. Jihad besar itu yang mana? Jihadun nafs. Ada berjihad melawan nafsu kita dewe. Nah, itu yang berat itu. Gitu ya. Nah, jadi musuh kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri, ya. Ketika kita bisa mengendalikan, ya, mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita jadi orang yang menang, ya. Nah, mintalah perlindungan kepada Allah. Cuman tuh cara bisa mengalahkan hawa nafsu, berlindunglah kepada Allah, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah, teruslah bermujahadah. Jihad tadi, ya. Bermujahadah kita sampai mati berperang melawan hawa nafsu kita, sampai mati ternyata. Hati-hati dengan rayuan syaitan dan nafsu yang penuh dengan tipu daya dan langkah-langkah yang halus. Ia pura-pura menjadi penasihat yang baik tetapi menjerumuskan. Di dalam catatan kaki ini disebutkan, ada syaitan dan nafsu itu punya banyak cara untuk menjerumuskan orang. Tidak bisa dengan cara ini, maka dengan cara yang itu. Kita juga macam itu dikalahkan. Tidak bisa ikut dengan ikut, tidak bisa ikut dengan ikut. Tetaplah terus macam mana kita itu kalah. Misalnya orang alim yang tidak bisa dijerumuskan ke perzinahan atau minum khamar, maka dirayu dengan cinta kedudukan. Itu ya. Orang berilmu, orang ahli ibadah, bisa jadi dia jatuh di perempuan, ya. Bisa jadi jatuh di khamar, bisa jadi jatuh di kedudukan. Kalau tidak ada di kedudukan, ada. Nah, ada juga memang jatuhnya di khamar, sebagaimana kisah yang masyhur, ada. Ada orang ahli ibadah yang ditawarkan, satu membunuh anak kecil, yang kedua berzina, yang ketiga khamar, gitu ya. Nah, membunuh besar dosanya, ada. Secara ilmu besar dosanya membunuh itu, kaitan dengan orang, ada. Berzina juga, ada. Dia pikir kalau minum diri dia yang mabuk. Tidak ada bunuh, tidak ada berzina, ada. Ini masyhur cerita ini, ada. Kita sering mendengar. Akhirnya apa? Ketika dia pilih minum, akalnya hilang, kesadarannya hilang, datanglah perempuan, ya, menggodanya. Akhirnya apa? Terjadilah perzinahan, gitu ya. Ketika terjadi perzinahan, mengandung, ya, hamil, lahir anak. Menutupi aib ini macam mana caranya? Oh, heboh kayak gitu kan. Oh, ahli ibadah punya anak di luar nikah. Akhirnya apa? Dibunuh. Lihat itu suatu kisah yang menarik, ya. Dari apa? Dari perbuatan minum khamar, mabuk itu, ya, akhirnya melakukan dosa-dosa lainnya. Maka khamar ini ada umul khaba'is, induknya segala dosa. Hati-hati, ada, dengan minum segalanya, rumah tangga hancur, gitu ya, usaha hancur, galanya kalau sudah akal tidak sehat. Maka kita ya berusaha betul jangan sampai akal sehat kita ini hilang, ya. Dengan apapun yang merusak akal itu jangan sampailah itu, ya. Nah, karena kalau sudah akal hilang,
Apa bedanya dengan hayawan? Tidak. Apa beda dengan makhluk-makhluk yang lain? Tidak. Nah, justru dengan akal inilah kita mulia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, jadi ini ada juga yang kebalikannya. Tidak. Ketika ditawarkan zina, dia mampu mengelak. Ketika dia minum khamar, dia mampu mengelak. Tapi dirayu dengan cinta kedudukan. Ada bisa cinta kedudukan. Dia tergiur. Sampai ada yang mengaku sayyid keturunan Rasulullah, yang ngaku-ngaku anak cucu Rasulullah, habaib lah pada kita gini ya. Kenapa? Ada anggapan di sebahagian tempat ya, bahkan mungkin di Nusantara ini, habib itu punya kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, sehingga dia punya pengen kedudukan yang tinggi, dia ada habib, tapi ada mirip-mirip habib mungkin ada, sehingga apa? Ngaku-ngaku sebagai seorang habib gitu ya. Nah, gitu. Ngaku-ngaku. Nah, ia mengira apa? Dengan mengaku sayyid, ia akan semakin dihormati orang. Ternyata apa? Malah tambah jatuh di mata masyarakat. Ia kecewa, tidak mendapat apa yang diinginkan. Di tempat-tempat lain ada yang macam itu, palsu ya, palsu tadi itu. Dia ingin dapat kedudukan tadi. Apa untungnya mengaku nasab kepada Rasulullah? Nah, itu kan kalau mengaku habib berarti mengaku nasab kepada Rasulullah, nyambung ya. Apa untungnya? Mengaku nasab kepada orang lain saja dosa besar, apalagi kepada Nabi. Jangan kepada Nabi. Ngaku nasab kepada yang lain, kepada sesama kita lah, bukan anak kita, kita ngaku anak kita misalnya ya, bukan bin ya. Ada orang ngambil anak misalnya, adopsi anak, tidak boleh berbin ke ayah angkatnya, tidak boleh ya. Kemudian mengaburkan nasab ayah kandungnya ya. Tetap ada ayahnya adalah ayah kandungnya gitu ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, manidda ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Siapa yang mengaku nasab kepada selain ayahnya sedangkan ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Yang kedua, kita baca wa manidda'a ila ghairi abihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa yang ngaku nasab kepada selain ayahnya, maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi baik bagaimanapun orang tua kita ya orang tua kita, ayah kita ya ayah kita, ibu kita ya ibu kita. Walaupun bagaimanapun mungkin orang tua kita ini jahatnya dan lain-lain akhlaknya, jangan kita lepaskan gitu ya nasab ayah kita, nasab ibu kita. Ada tuh yang malu, tidak mau, ya, mohon maaf kadang-kadang tuh ada kasus orang tua ini ya tidak suka dengan anaknya, membenci anaknya, berakhlak yang tidak baik dengan anak, sehingga anak benci dengan orang tuanya sampai-sampai tidak ngakui orang tuanya. Ada juga kebalikannya, orang tua yang tidak ngakui anaknya, ini tidak boleh ada. Nah, jadi buat apa mengaku-ngaku nasab gitu ya? Tidak mudah mentahqiq nasab gitu ya. Tidak mudah mentahqiq nasab itu. Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan, aku tidak mantap apakah aku ini benar-benar anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa aku bertemu Rasulullah dan beliau mengatakan, ya Sayyid Abu Bakar, lalu aku bangun dan keraguan itu hilang. Jadi ada habaib yang ragu, aku apa habibnya tidak. Sehingga dia mimpi Rasulullah bukan ya Sayyid Abu Bakar, namanya Abu Bakar tadi. Waktu betul dia adalah Sayyidnya lah ya. Nah, itu. Kemudian ada juga kisah Sayyid Abu Bakar Asy-Syata, pengarang kitab I'anatul Talibin. Ini masyhur kitab I'anatul Talibin, ada di pondok-pondok ya, pesantren diajarkan, ada kita fikih ya. Datang ke Indonesia, ia mau kawin dengan Syarifah. Dia datang ke Indonesia, pengen nikah dengan seorang Syarifah. Itu kan dalam anunya kan Syarifah kan tidak boleh nikah dengan ahwal gitu ya. Nah, dengan orang-orang yang di luar habib gitu ya. Sementara kalau laki-lakinya memang boleh. Kenapa nasabnya itu dari ayah ya? Kalau laki-lakinya syarif, sayyid, habib, dia nikah dengan ahwal yang perempuannya, nanti anaknya ikut
nasab ayahnya kan. Kalau kebalikannya kan tidak boleh gitu. Itu dalam anunya ya. Kenapa itu akan memutuskan nasabnya Rasulullah dan itu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang perlu kita jaga, ada perlu kita jaga. Walaupun kadang-kadang ada yang tidak sepakat dengan itu, ada terserahlah ada. Cuma kita dalam rangka menghormati itu ya. Kita hindarilah itu ya, kita hindari sedapat mungkin kita menghindar dari itu. Lalu apa ya, beliau ditolak berkali-kali oleh keluarga Ba'alawi, orang habaib dan nak, karena diragukan Sayyid Abu Bakar Syata ini kesayyidannya gitu ya. Ia pulang ke Mekah menangis, balik Mekah nangis dia, berzikir di Raudhah sampai subuh gitu ya. Kemudian di Madinah ya berzikir, tiba-tiba tampak Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sedang berbincang-bincang, lagi bercakap gitu ya. Terdengar suaranya di balik tabir, Rasulullah sedang berbicara dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah? Biarkan Sayyid Abu Bakar Syata yang mengurus masalah itu, kata Rasulullah. Terdengar dia nyebut nama dia, nyebut nama Sayyid gitu. Akhirnya apa, beliau Abu Bakar Syata ini merasa senang dengan mimpinya. Berarti apa? Ia benar-benar cucunya Nabi gitu. Jadi ya mereka meragukan, mereka dewa edak sampai ya Rasulullah mengakuinya. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ketika membaca salawat Masyishiyah, beliau membaca Allahumma haqiqni binasabih wa alhiqni bihasabih. Ya Allah, benarkanlah aku dengan nasabnya dan ikutkan aku dengan beliau dalam akhlak mulianya. Itu yang penting bagi kita nih, kaitan dengan nasab dengan akhlak. Jangan sampai orang membanggakan nasab, akhlaknya tidak ada gitu ya. Jangan sampai ada. Begitulah orang-orang besar, mereka merasa sangat khawatir dan takut. Untuk menjadi mulia tidak harus jadi sayyid. Ini harus digarisbawahi. Mudah-mudahan kita yang memang tidak ada sayyid, tidak ada habib, jangan kecil hati, bisa jadi mulia, bisa, Untuk jadi mulia itu tidak berdasarkan nasab semata, gitu. Jadi umat Nabi Muhammad sangat mulia. Kita jadi umat Nabi Muhammad itu sudah satu kemuliaan, sudah satu keberuntungan, gitu ya. Beruntung kita dilahirkan jadi umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jadi umat-umat yang lain. Kalau jadi umat Nabi Nuh mungkinlah karam gitu. Kalau jadi umat Nabi Nuh mungkinlah karam, ya. Di dakwah, di ceramai, ya. Diajak ngaji dan nak ngaji, ya. Karam gitu, ya. Jadi umat Nabi Muhammad, ya. Tengok umat Nabi Muhammad, Nabi yang paling sabar, Nabi yang paling rahman, ketika dilempari sampai berdarah-darah, masih doakan, gitu ya. Dilempari di Taif berdakwah, apa kata beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gitu ya. Ya Allah, beri petunjuk kaum aku karena mereka tidak tahu. Kalau umat Nabi Yunus, tengoklah Nabi Yunus, tengoknya orang tidak ikut dakwah, tidak lari, tinggalkan. Tapi umat Nabi Muhammad beruntung, umat Nabi Muhammad. Nabi Musa saja ingin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang alimnya umat Nabi Muhammad itu sederajat dengan nabi-nabi yang lain. Ketika Imam Ghazali disebutkan Imam Ghazali itu orang yang mulia, maka apa, ada yang memimpikan maqam Imam Ghazali itu sama dengan para nabi selain Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maqamnya ilmunya itu luar biasanya umatnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan keturunannya, mengamalkan ilmu mulia. Imam Ghazali bukan sayyid tapi gurunya pada sayyid, Imam Ghazali. Jadi itu bagaimana penting kita kini bukan nasabnya tapi macam akhlaknya, ilmunya. Itu ya, kita berusaha menjadi orang yang berilmu dan orang yang berakhlak mulia. Syekh Umar Bamakhramah bukan sayyid tapi mulia, ia gurunya para sayyid.
jadi pecinta Nabi dan keluarganya juga kedudukan yang mulia. Masing-masing dapat kemuliaan. Orang yang keturunan Nabi mulia, di luar keturunan Nabi pun adalah orang yang mulia. Itu ya. Masing-masing dapat kemuliaan, tidak perlu mengaku nasab. Jadi tidak perlu lagi kita ngaku-ngaku nasab itu, keturunan itu. Gitu ya. Untuk dapat kemuliaan. Gitu ya. Suku ini, suku itu, tidak usah, bersyukurlah kita apa adanya diturunkan, dilahirkan dari rahim ayah ibu kita dan dari ayah kita yang suku apa baik itu, gitu ya. Tak pandang sukunya, yang penting ya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu kemuliaan, ditunjang lagi dengan apa? Dengan ilmu dan akhlaknya. Seringkali dalam kitab Burdah ya disebutkan kam hasanat ladzatal mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna samma fi dasami wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa in huma mahadakan nusha fatahimi. Seringkali nafsu menganggap baik kepada seseorang, ya, kenikmatan yang mematikan. Ia tidak tahu ada racun dalam gaji, gitu, dalam daging yang gemuk itu, ada racun di situ. Selalulah melawan hawa nafsu dan syaitan dan tentanglah dia, walau mereka menasihatimu, ya. Jangan tulus, ya, maka dengan tulus, walaupun nafsu tadi nasihati, dengan tulus tentanglah, maka tetaplah curiga. Jangan-jangan ada udang di balik batunya, maka disebutkan itu dalam Burdah juga, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radai wa in tamtinhu yam fatimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nafsu itu bagaikan bayi, kata dalam Imam Busiri itu, macam budak kecil. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala, bila kau biarkan akan tetap nyusui. Hubir ridha wa in tantimhu yang fatimi, dia kalau ditalakkan anak kecil dia terus nyusu-nyusu, tak lepas-lepas sampai bertahun-tahun mungkin kalau ditalaki. Oleh karena itu kalau kau sapi maka bayi itu akan berhenti, gitu ya. Oleh karena itu fasrib hawa wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil. Fasrib hawaha, maka kendalikanlah nafsumu. Dikembalikan. Nafsu kau bukan dimatikan. Kalau dimatikan hilang, kalau kaki dah nak makan lagi, dah nak kahwin lagi, mati. Tak punya nafsu. Tapi dikendalikan, gitu ya? Dikendalikan nafsu itu. Kapan ngunokannya, kapan kapan menahannya, Jangan biarkan ia berkuasa. Jikalau ia berkuasa, ia akan membunuhmu dan membuatmu tercela. Banyak orang tercela gara-gara itu tadi, itu nurutin nafsu tadi itu, hina akhirnya. Wara'iha wahya fil amali sa'imatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi maulaya salli wa sallim daiman abada. Wara'iha, gembalakanlah nafsumu. Digembalakan, Kenapa dalam amal nafsu bagaikan hewan ternak? Jika nafsu merasa nyaman dalam kebaikan, tetap jago, jangan kau lengah. Walaupun kita sekarang berbuat baik, berbuat ketaatan, hati-hati. Belum aman tuh, belum selesai itu. Hati-hati. Banyak tuh nafsu dalam kitab Busiri ini, baik. Jangan merasa tentram dengan nafsumu, kata Imam Junaid, walaupun telah lama taat kepadamu untuk berbuat ibadah kepada Tuhanmu. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aku tidak pernah ridho dengan nafsuku walaupun sekejap mata. Itu ulama-ulama, dia masih tetap mencurigai hawa nafsunya.
Para ahli tarekat semua bersepakat bahawa jalan menuju Allah hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad dan tidak ridho kepada hawa nafsu yang selalu menjuru kejahatan. Para aulia selalu mencari ridho Allah dengan melawan nafsu. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, siapa yang melihat nafsunya dengan pandangan kebencian, maka Allah memandangnya dengan pandangan keridhaan. Barang siapa menatap nafsunya dengan pandangan keridhaan, maka Allah melihatnya dengan pandangan kebencian. Perkataan Syekh Abu Bakar bin Salim ini menyatakan bahawa Allah ridho kepada seseorang apabila hamba itu melawan nafsunya, tetapi mereka yang menuruti hawa nafsunya maka ia dalam murka Allah. Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgab, tokoh besar Ba'alawi, berkata, ma adrakna syai'an illa lamma raja'na li ma'rifatin nafs. Kami tidak mendapat sesuatu kecuali ketika kami kembali mengenal nafsu. Artinya apa? Hanya dengan mujahadah. Jadi ini kuncinya, mujahadah, berperang ya, melawan hawa nafsu kita. Sehingga apa? Dengan mujahadah ya, melawan hawa nafsu kita, mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ya tergolong orang yang mampu melawan hawa nafsu kita dan mendapatkan mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah taala alam bi khamsatun utfi biha wa ba'il hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah ya latifah lam yazal bina fima nazal innaka latif lam tazal bina wal muslimin ya rabbana ya dhal ula bil mustafa khairil mala irfa' anil khalqil bala fa innahum dafun ajma'in ya latif lam yazal innaka latif lam tazal wal muslimin wakhmid li niranil fitan wakfina kullal mihan wajud alaina bil minan wakfi adayal mu'dhin utub bina fima nazal utub bina wal muslimin wal qahta irfa' wal waba waj'al idana kal haba wa'mur himana war ruba wa kullana aunan mu'in ya latif lam yazal innaka latif lam tazal wanzur ila sultanina wansurhu nasran bayyina wahlik bihi a'da'ana waj'alhum fil ghabirin ya latif lam yazal واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيدنا به واصلح أمور المسلمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمير
إنك لطيف لم تزل واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا أمين رب العالمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل وطبنا ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيف لم يزل الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نهضى بكل سني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل وقت أبدا عدد خلق وشدد كلمات سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.